Allah mengajak manusia ke kampung keselamatan. Mau selamat, masuklah ke dalam Islam. Karena Islam tidak membawa tentang suku, tidak membawa tentang golongan, tapi membawa tentang seluruh manusia. Siapapun mereka, sukunya, bangsanya, ketika dia berserah diri, masuk ke dalam keselamatan, maka mereka selamat. Bukan merujuk kepada pengikut seseorang. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, tidak membawa tentang harus Muhammadiyun, harus menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalimatnya bukan itu, tapi menjadi muslim. Baru nanti ikuti ajarannya, kan gitu. Oke, itu poinnya. Kedua, saya simak di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Artinya, Al-Quran ini sebagai petunjuk jalan yang lurus. Saya pakai terjemah biar singkat ke depannya. Poin ayatnya sudah saya baca. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, yaitu di surga. Beriman, melakukan amal kebaikan, maka orang itu akan masuk surga. Itulah datangnya petunjuk dari Tuhan, keselamatan melalui pedomannya, yaitu Al-Quranul Karim. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ingat, Al-Quran juga datang. Wa yungdirul ladina qalu takhadallahu walada. Nah, ini poinnya. Dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Tuhan memiliki seorang anak, tetapi anak ini juga adalah Tuhan. Al-Quran datang memberikan peringatan kepada orang yang berpikir seperti itu. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Nah, ini Al-Quran yang mengajak manusia ke dalam keselamatan di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 5. Bahwa mengingatkan orang yang menyekutukan Tuhan. Maka orang yang menyekutukan Tuhan ini diingatkan. Woi, kalian yang menyekutukan Tuhan, yang mengadakan Tuhan lagi selain Tuhan yang esa, diingatkan kepada jalan keselamatan. Jangan engkau sekutukan Tuhan. Karena kalau engkau tidak sekutukan Tuhan, maka engkau berada di dalam keselamatan. Nah, begitu poinnya ya. Ini Al-Quran yang mengabarkan. Kalau di dalam Islam jelas tentang keselamatan. Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tentang keselamatan. Para rasul semua mengajarkan tentang keselamatan. Makanya di dalam Al-Quran yang tadi saya bahas surah Al-Kahfi, di dalam Al-Baqarah, di dalam surah Yasin juga dikatakan Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya Nabi Muhammad bagian dari utusan Allah yang berada di jalan yang lurus. Ternyata yang berada di semua para nabi itu berada di jalan yang lurus dan mengajak umatnya untuk tetap berada di jalan yang lurus agar mereka itu selamat. Waktu habis. Oke, nggak apa-apa. Ini opening statement, tidak boleh nyebrang, saya hargai. Silakan, Ali. Ya, teman-teman, seperti yang saya bahas di awal tadi, karena belum ada pertanyaan untuk saya akan menambahkan sedikit tentang jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Saya tegaskan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Agama tidak menyelamatkan di dalam iman kekristenan. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan ayatnya jelas sekali teman-teman. Ayatnya jelas sekali, saya bukakan di dalam Yohanes, sebentar ya. Yohanes 3 ayat yang ke-17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Di sini kata dunia yang dipakai. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Banyak yang bertanya, di mana di dalam Alkitab tertulis kalau Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang Kristen? Bukan cuman Kristen, bahkan seluruh dunia yang mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kita mempercayai dan mengimani kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya teman-temannya. Jadi ketika kita tidak mau mati di dalam kebinasaan, makanya kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih-Allahkan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada 3 poin sebenarnya yang saya catat dari opening statement Pak Ustadz Alif. Yang pertama, keselamatan itu bagi yang mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang mau saya tanyakan, apakah melalui apa Allahnya Pak Ustadz Alif itu memberi petunjuk kepada manusia? Melalui apa dan siapa petunjuk itu diberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, beriman melakukan amal kebaikan maka akan diselamatkan. Seperti hadis yang pernah saya bawakan, kalau amal itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Pak Ustadz Alif, kalau tidak salah di dalam hadis Muslim 5037, itu pernah saya buka, nanti saya akan bukakan lagi, saya cross check datanya. Amal itu tidak menyelamatkan di dalam iman Pak Ustadz Alif. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita itu cukup beriman saja untuk untuk kita bisa selamat, atau beriman dan melakukan amal kebaikan? Kalau memang iya, datanya ada di mana? Dan kalau memang tidak, datanya ada di mana? Nanti kalau Pak Ustadz Alif mau cepat, Pak Ustadz Alif boleh sebutkan aja ayat Al-Qurannya, nanti saya cross check di sini. Pak Ustadz Alif bisa langsung baca terjemahannya aja. Jadi poin pertama, pertanyaan saya, melalui siapa Muslim diselamatkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah beriman saja atau beriman dan beramal itu kita bisa diselamatkan? Datanya mana? Karena nanti saya akan tunjukkan data. Kalau memang iman saja itu bisa menyelamatkan di dalam imannya Pak Ustadz Alif. Tapi saya tidak memframing dan saya tidak mau menafsirkan. Tapi nanti saya coba tunjukkan datanya setelah Pak Ustadz Alif menjawab. Ya, buat teman-teman Kristen, karena belum ada pertanyaan, saya juga bingung. Kalau sesi kedua ini pasti bingung ya teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya, dikencengin tap-tap layarnya biar roomnya tidak gampang merungkat. Lop-lop orenya diisi, mawar-mawarnya boleh dilempar ya teman-teman ya. Itu supaya apa? Supaya roomnya itu nggak gampang kena tombak teman-teman. Ya, kencengin tap-tap layarnya, tembuskan di 100K ya teman-teman. Di match-nya Pak Ustadz Alif, biar roomnya aman dulu ya teman-teman ya. Biar nggak gampang kena tombak. Soalnya beberapa kali akun kita gampang sekali kena pelanggaran. Nah, jadi saya awali dengan 2 pertanyaan saya untuk Pak Ustadz Alif ya. Nanti bisa tolong ditunjukkan datanya atau disebutkan, nanti kita akan cross check sama-sama ya untuk datanya, karena belum ada pertanyaan untuk iman Kristen. Terima kasih banyak. Bentar, kita akhiri. Silakan. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita mengikuti rules yang berlaku ya. Opening statement, saya fokus membahas tentang keimanan. Saya tidak mencampur aduk. Dalil-dalil yang saya bawa tentu berkaitan dengan keislaman. Bagaimana tentang keislaman? Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Mana petunjuk itu? Mana
Nah, Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran itulah sebagai petunjuk. Siapa yang membawanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan seperti apa? Ya, seperti apa orang yang melakukan amal soleh itu akan masuk surga, selamat. Loh, banyak ayatnya. Amal soleh itu perintah dari Tuhan. Melakukan amal soleh itu perintah, bentuk ketaatan. Sebagaimana juga Yesus menjadi anak yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Kan gitu. Karena kesolehannya doanya didengar Tuhan. Nah, saya kembali kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Buat mereka adalah surga. Amal solehnya itu bukan penjamin. Yang menjamin itu Tuhan dengan rahmatnya. Karena orang itu melakukan amal soleh, maka orang itu mendapatkan rahmat Tuhan. Siapa orang yang mendapatkan rahmat Tuhan? Orang yang melakukan amal soleh. Di antara poin utamanya adalah tidak menyekutukan Tuhan. Oke, itu poinnya. Lalu berkaitan dengan keselamatan tadi juga disepakati ya. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil. Nih. Oke, ini Bang Oki ini saya rasa itu Bang Oki itu lagi menyembunyikan ajaran Yesus. Saya kalimatnya coba perhalus ya, menyembunyikan. Kenapa demikian? Mari kita lihat kata Yesus. Nih. Bagaimana mungkin agama tidak memberikan keselamatan? Kata Yesus. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Penting agama menurut Yesus. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti keagamaan itu penting, aturan dari Tuhan itu penting gitu. Sayang sekali tadi Bang Oki itu selalu membawa dalilnya itu dari Roma 10 nomor 9. Ya itu kan saya paham, dia itu kan memang pengikutnya Mr. Paulus kan gitu ya, sebagai rasulnya. Padahal Yesus itu berkata, ketika ditanya oleh ahli Taurat, bagaimana orang-orang Yahudi, maaf orang kaya, agar masuk surga? Itu lakukan perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan sebagainya. Itu perintah loh, itu perintah. Itu ajaran Yesus, agar masuk surga, lakukan segala perintah Tuhan. Lah berarti perintah Tuhan itu amal-amal kebaikan, amal soleh. Itu cara menggapai rahmat Tuhan agar masuk surga. Bukan iman kepada Yesus mati digantung pada kayu salib akan diselamatkan. Enggak, bukan gitu. Itu mah tadi ajarannya Mr. Paulus. Coba, ini juga ya. Ketika kami tadi di dalam Islam, ya di dalam Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak boleh mengatakan Nabi Isa itu mati terkutuk. Tidak boleh. Itu menghinakan Nabi. Kami memuliakannya. Tapi tadi Bang Oki dengan terang-terangan mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib. Saya ingin nanya sama Bang Oki di sini PR-nya. Saya yakin pertanyaan ini cukup ringan lah ya. Anggap aja cukup ringan. Coba, di mana Yesus dinubuatkan oleh Elohim, oleh perjanjian lama, bahwa Yesus akan mati dengan terkutuk. Dan ketika Yesus mati terkutuk, siapa yang mengutuk Yesus? Oke, berdasarkan nubuatannya. Coba, ketika Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk digantung pada kayu salib, di mana Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk? Tolong carikan. Oke, waktu habis. Oke. Sebentar, kita mulai lagi teman-teman ya, waktunya. Ya, kita tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Matius 5 ayat yang ke-20 kita bacakan.
Matius 5 ayat yang ke-20 ya teman-teman ya, sebentar di sini saja. Matius 5 ayat 20. Kalau tidak salah, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan Farisi ya, itu ya. Matius 5 dan 2 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, makanya saya sebutkan tadi, kalau agama itu tidak menyelamatkan, karena apa? Kita harus tahu, ahli-ahli Farisi itu hidup keberagamannya sepertinya mereka menyembah Tuhan, tetapi dia memasukkan kebudayaannya di dalam kehidupan agamanya. Itu ahli-ahli Farisi. Makanya saya sebutkan tadi, kalau agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen, karena tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyatakan kalau agama itu bisa menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, itu bantahan saya. Terus di mana nubuatan tentang Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib? Yesaya 53, sebentar ya. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang keempat kalau tidak salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita dihapuskan dari kutuk dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 43. Yesaya 43. Sebentar, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, firman itu mengambil rupa manusia untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa kita, supaya kita tidak hidup supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dua sanggahan saya untuk Pak Alip. Nah, Pak Alip, yang saya masih bingung sampai sekarang, seperti apa kita bisa mendapatkan amal kebaikan kita ini, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, sedangkan di dalam Quran Pak Alip sendiri, Quran 13 ayat yang ke-27 itu, Quran 13 ayat 27, Quran 13 ayat yang ke-27. Bentar ya teman-teman, saya bukakan datanya dulu. Bentar ya. Bentar dulu. Quran 13 ayat yang ke-27. Oke. Saya bacakan, saya balikkan kameranya. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakan dalam kurung Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada jalan bagi orang yang mau bertobat. Pertanyaan saya, seperti apa saya ini ingin mencapai amal saya, ingin melakukan kebaikan, jika saya ini sendiri sudah ditakdirkan untuk disesatkan, dan itu disesatkan oleh Allah sendiri di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Seperti apa kita bisa mendapatkan amal kebaikan itu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan saya di dalam Sahih Bukhari 6274. Oke. Silakan nanti Pak Ustadz bantah ini ya. Oke, Sahih Bukhari 6274, derajatnya sahih. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika dia meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Apakah iman saja bisa menyelamatkan? Di dalam iman Pak Alip, Sahih Bukhari 6274. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bang Oki ya. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Saya tanggapin dulu ya. Paulus mengatakan, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana Yesus dinubuatkan mau mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib. Dengan kalimat ada tertulis. Kenapa jadi ke Yesaya 53? Yesaya 53 tentang pengorbanan bangsa Yahudi ketika dia berkorban untuk umatnya. Banyak yang berkorban di kalangan bangsa Yahudi itu untuk umatnya itu banyak. Bukan hanya satu orang. Kalau Anda buka penjelasan dari punya otoritas di kitabnya orang Yahudi sendiri, yang berkorban itu bukan orang yang terkutuk. Orang yang berkorban berjuang sebagai pahlawan untuk bangsa Yahudi. Yang jadi pertanyaan saya, yang berkorban ini menjadi terkutuk gitu loh. Emang Yesaya 53 di situ yang dikatakan yang berkorban itu menjadi manusia yang terkutuk? Dan siapa yang mengutuknya di situ? Kan tidak. Itu tentang berkaitan dengan pengorbanan. Belum lagi bahwa di situ dijelaskan Yesaya 53 itu kalau bisa kita runutkan dari atas, bagaimana di situ gambar orangnya aja yang tidak rupawan. Dia tidak tampan menawan. Tampangnya tidak menarik. Yesus fotonya cakep-cakep. Dijelaskan sampai ke bawah juga dijelaskan dia itu apa? Punya keturunan. Yesus nikah aja kagak. Kan gak nyambung, Bang. Makanya saya tanya, di mana Yesus dinubuatkan sesuai dengan kata Paulus ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Karena apa? Saya tanya demikian karena ini bahaya, berlawanan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia sebagai anak manusia yang tunduk patuh terhadap ketentuan perintah Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Ia tidak pernah meninggalkan aku, karena aku selalu senantiasa melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Tuhan itu mengasihi Yesus, menyayangi Yesus. Bahkan Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi Yesus itu dikasihi. Tuhan itu tidak pernah mengutuk Yesus. Di dalam Matius 3 juga dikatakan apa? Itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di dalam Matius 12 nomor 18 dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus dalam hidupnya berdasarkan pengajarannya dia itu hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba menurut Paulus dikatakan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk? Ini siapa yang mengajarkan ini? Nah, Yesaya 53 tidak kena. Pertanyaan saya, di mana Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk seperti kata Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu yang perlu Anda jawab. Kedua, Bang, ya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Anda, perbuatan, ya iman seseorang itu ketika dia berzina, ya itu bukan tindakan orang yang beriman. Kayak gitu loh. Ketika dia berzina, itu zina itu dilarang di dalam ketentuan orang beriman. Maka kalau orang itu berzina, maka tindakan itu bukan tindakan orang yang beriman. Sederhana sekali kita bisa pahami. Berikut juga saya tanggapi Matius 5 nomor 20. Yesus yang bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan menempati kerajaan surga. Hidup keberagamaanmu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Itu kata Yesus. Berarti keagamaan itu penting. Kenapa penting? Karena Yesus katakan agar masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus loh. Oke, seperti itu ya. Yang Anda tanyakan tadi, ya di dalam hadis itu seperti itu. Tindakan orang yang berzina itu bukan tindakan orang yang beriman. Lalu Anda bertanya di dalam surah ke-13, surah Ar-Ra'd, di mana di situ adalah orang-orang kafir yang disesatkan. Ingat Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubah nasibnya dengan ikhtiarnya sendiri. Anda mau jadi orang beriman, rubah oleh Anda. Jangan tanyakan ke Tuhan kami terus. Buktinya Anda sekarang memilih Kristen.
Anda bisa nggak sekarang menjadi beriman? Bisa, Anda ucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda bukan orang yang disesatkan. Jangan dikit nyalahin Tuhan. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang akan disesatkan, siapa yang akan diselamatkan. Siapa yang disesatkan? Orang fasik. Oh sorry, waktunya habis, terlalu semangat. Iya. Maaf. Tidak masalah Pak Ustadz. Ya, karena semangat lupa waktu ya teman-teman. Tidak masalah. Oke. Ya, buat teman-teman kita sudah tanggapi ya, di mana nubuatan kalau Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib. Yesaya 53 ayat keempat, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Saya akan tambahkan satu data dan dalil lagi Pak. Di dalam Ulangan, sebentar ya. Sebenarnya ini juga udah saya bahas kemarin, tapi nggak apa-apa kita Ulangan 21 nomor 23, saya bantu percepat. Ya, betul. Itu Ulangan 21 ayat yang ke-23. Pak Ustadz kan udah tahu, itu nubuatan tentang Galatia 3 ayat yang ke-13. Makanya saya tidak pernah mau bawa ulangan itu, karena Pak Ustadz kan sudah tahu ayat itu. Jadi saya tidak perlu menyebutkannya lagi. Ulangan 21 ayat yang ke-23. Itu adalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib. Itu nubuatannya. Itu yang tertulis. Pak Ustadz sudah membantu saya untuk menyebutkannya. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Alif. Ya, saya tegaskan lagi ya teman-temannya. Agama memang tidak menyelamatkan Pak di dalam iman kami. Konteks di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ kan ahli-ahli Farisi itu memasukkan kebudayanya dalam keberagamaannya. Makanya saya tegaskan, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Jadi poinnya di situ. Karena tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyatakan kita beragama Kristen, kita akan diselamatkan. Untuk apa kita beragama Kristen yang cuman ada di KTP, tapi kita tidak mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan kita tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Yakobus 4 ayat yang ke-12 jelas, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, maka kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya sudah jawab apa yang menjadi 2 pertanyaan Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz Alif tadi bilang kalau di dalam hadis Bukhari 6274 yang saya bawakan sebentar, tidaklah berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Pak Ustadz, tidak berbuat zina bukan karena orang yang beriman. Pak Ustadz Alif tidak. Sebentar ya teman-teman, di sini tertulis letterlex loh. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Atau saya tambahkan satu data lagi di dalam Sahih Bukhari untuk memperkuat data saya. Sahih Bukhari 1161. Sebentar saya tambahkan. Sahih Bukhari 1161. Ini masih ada korelasinya dengan hadis Bukhari 6274 yang saya bawakan itu. Sebentar ya. Ini. Ya, kita cek derajatnya. Sahih Bukhari 1167 derajatnya sahih. Bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang metong, ini maaf ya Pak Ustadz ya, ini saya ganti yang matinya ya, supaya akun kita nggak kena pelanggaran. Dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ini perkuatan dalil saya Pak Ustadz di dalam Sahih Bukhari 1161. Kalau iman saja menyelamatkan di dalam iman Pak Ustadz, karena tertulis letterlek, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri.
Pak Ustadz. Jadi iman saja menyelamatkan. Di dalam iman Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, bantah data saya nanti, Pak Alif, bantah dengan data. Di dalam Sahih Bukhari 1161. Nah, terkait dengan penyesatan tadi, saya masih agak bingung sampai sekarang ya. Seperti apa saya mau bertobat ketika saya ini sudah digariskan untuk tersesat? Atau saya tambah pertanyaan saya, apakah ada takdir di dalam iman Pak Alif? Mungkin ini nanti bisa ada korelasinya. Apakah ada takdir di dalam iman Pak Alif? Silakan Pak Alif. Oke, baik, terima kasih. Saya terima dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dibaca oleh kita ikhwan fillah sebenarnya cukup perlu kesadaran dan kesehatan dan kita menerima logika akal sehat. Tadi saya sudah sampaikan, saya sederhanakan, saya tidak mau ribet. Orang beriman itu aturannya ada, dilarang berzina. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina aja nggak boleh. Kan gitu. Maka ketika orang itu melakukan berzina, maka orang itu bukan disebut orang beriman karena dia melanggar. Lalu di hadis yang barusan Anda sebutkan, ada satu kabar yang sangat baik di dalam Islam. Apa itu? Bahwa umat Rasulullah itu akan masuk surga. Ya kan? Ditanya, walaupun dia pernah berzina. Makanya kalimat, kalau kita buka kalimatnya, walau inzana, kalimatnya fil madi, kalimat lampau. Walaupun orang itu pernah berzina. Iya, walaupun orang itu pernah mencuri, iya. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami kepada manusia. Sebesar apapun dosa yang Anda perbuat, ketika engkau bertobat di hadapan Tuhan, dosanya diampuni. Seperti itu. Makanya kalimatnya, kalau lihat itu fi'il madi, kalimat lampau, masa yang telah lalu ada tahapan proses, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, bahkan walaupun orang itu pernah menyekutukan Tuhan di dalam hidupnya, tapi ketika dia berhenti dari kekafirannya, orang itu diampuni dosanya oleh Tuhan. Dia itu akan masuk surga. Nah sekarang misal contoh begini, katakanlah ada dosa yang belum ditobatkan, dia pernah berzina tapi dia beriman. Allah akan menghukum orang tersebut karena perbuatannya sesuai dengan kadarnya. Setelah itu karena dia beriman, selesai masa hukumannya sesuai dengan kadar dosanya, orang itu akan masuk surga. Itulah hebatnya di dalam syariat Islam. Jaminan keselamatan itu ada, walaupun hidupnya pernah berdosa. Itu hebatnya dalam Islam. Orang-orang yang berdosa sekalian pun, ketika dia menjadi seorang mukmin, dia mati, dia mengalami siksaan dulu. Setelah masa dosanya habis sesuai dengan kadarnya, orang itu hidup abadinya di surga. Makanya tadi saya sampaikan surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan keselamatan. Di dalam Al-Quran juga surah Kahfi ayat 110 dikatakan Rasulullah itu sebagai manusia sebagaimana pada umumnya. Kalau yang ingin masuk surga silakan beriman kepada Allah, lakukan amal soleh dan jangan pernah menyekutukan Tuhan. Itu kuncinya. Itu kuncinya banyak dalam Islam. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 juga dijelaskan orang-orang yang melampaui batas untuk umat Nabi Muhammad, ya kan? Untuk umat Nabi Muhammad, aduh kenapa ini, oi? Untuk umat Nabi Muhammad, aduh layarku ketutup. Oke, sebentar. Puzzle-nya aja, Pak Alif. Oke. Nanti tambahin aja waktu. Siap, siap. Oke. Nah, bantu sambil tap layar Iwan Bila ya. Jadi lupa saya barusan apa yang saya sampaikan. Ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Jadi keselamatan itu nyata. Walaupun dia pernah berdosa, surah Az-Zumar ayat 53, walaupun orang itu bergelimangan dosa hidupnya, tetapi ingat jangan pernah berputus asa. Allah akan mengampuni semua dosa kalian semua. Masuk surga. Ulaika humul warisun. Mereka itulah para pewaris. Apa itu? Yarisunal firdaus, akan mewarisi surga. Nah, jaminan keselamatan di dalam Islam itu sangat jelas. Jelas. Setiap umat Islam, makanya Rasulullah berpesan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini hebatnya di dalam Islam, keselamatan. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nolak. Siapa yang nolak? Bang Oki. Anda. Loh kan iya. Nabi kami mengatakan, setiap umatku akan masuk surga.
illa man aba, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Bang Oki, mana pembuktiannya? Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang menolakku, itulah orang yang enggan masuk surga. Anda kan menolak. Katanya nggak mau disesatkan tadi, tapi Anda nolak. Ya sudah. Nah, itu dalam Islam. Saya punya pertanyaan Bang Oki. Matius 7:23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa orang yang akan diusir oleh Yesus ini dan tidak masuk surga? Siapa? Tolong dijawab. Tidak ada jaminan masuk surga oleh Yesus di Matius 7:23. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa di sini yang diusir oleh Yesus? Tolong jawab dengan jujur dari ayat-ayat sebelumnya. Terima kasih. Sebentar, silakan. Teman. Matius 7 ayat yang ke-23. Oke, Matius 27. Matius 7 ayat 23. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa orang-orang yang akan diusir Tuhan Yesus? Yang pertama, yang mengaku percaya, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa, tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kalau kita lihat perikopnya, Matius 7 ayat yang ke-23, hal pengajaran yang sesat. Betul yang disampaikan ayat ini. Banyak orang mengaku Yesus adalah Tuhan, aku percaya Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Makanya saya jelaskan tadi, Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12, yang diusir di situ orang yang mengaku percaya tapi tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, yang melakukan kejahatan, maka dia akan diusir dari kerajaan sorga. Saya tidak munafik. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Bahkan masih ada pendeta-pendeta yang seperti itu. Maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Maka ini ada korelasinya dengan ayat yang Bapak bawakan tadi. Jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, maka kamu tidak pantas untuk kerajaan sorga. Dia mengaku Tuhan Yesus, tapi dia hidup tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu Pak Ustadz. Ya, terkait pertanyaan takdir tadi belum Pak Ustadz Alif Senggol ya. Apakah di dalam Islam itu ada takdir atau tidak ya? Itu belum Pak Ustadz Alif Senggol. Pak Ustadz, tapi yang saya bingung ya, siapa yang tidak mau menerima kebenaran? Sebentar ya, ada puzzle di tempat saya. Saya isi dulu. Bentar ya teman-teman ya, sebentar. Lama sekali puzzle teman. Oke, kita lanjutkan, Dok. Nah, jadi gini, tapi kalau kita tidak berbuat dosa juga saya bingung, Pak Ustadz. Karena ada, Pak Ustadz, di dalam Sahih Muslim 4936. Bahkan kalau kita tidak berbuat dosa itu kita dimusnahkan juga. Sahih Muslim 4936. Jadi serba salah. Ya. Sebentar, Sahih Muslim 4936. Muslim 4936. Oke, kita bukakan datanya. Masih ada waktu, teman-teman. Ya, Sahih Muslim 4936, derajatnya sahih. Kita bacakan.
Rasulullah bersabda, demi zat dan jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa juga dimusnahkan, Pak Ustadz, di dalam Sahih Muslim 4936. Nah, yang saya bingung, saya ini disesatkan karena sudah ditetapkan kalau saya akan disesatkan. Nah, tapi ketika saya juga tidak berbuat dosa, saya dimusnahkan. Di dalam Sahih Muslim 4936 itu tertulis di dalam literasi Pak Ustadz Alif, Sahih Muslim 4936 seperti apa? Saya ditetapkan untuk disesatkan. Nah, ketika saya memilih untuk tidak disesatkan, saya tidak berbuat dosa, saya juga dimusnahkan. Berarti kan tidak ada jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kita tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu. Ya, teman-teman Kristen, dikencengin teman-teman tap-tap layarnya. Dikencengin tap-tap layarnya, di-share-share teman-teman biar roomnya tidak gampang rungkat. Ya, silakan Pak Ustadz tanggapi pakai data ya. Oke, siap. Terima kasih. Sebenarnya hal-hal yang sederhana, insya Allah, makanya dibikin rumit-rumit, tapi nggak apa-apa lah. Seandainya, jadi Bang Oki ini menjadi orang yang tidak mau menerima kebenaran, tapi dia mengeluh terus sama Allah. Kan lucu. Padahal Allah sudah sampaikan, kamu mau berubah, lakukan perubahan oleh diri Anda sendiri. Kan gitu. Ingat itu, poin itu. Kalau kamu mau berubah, kalau kamu tidak mau tersesat, ente sendiri lakukan perubahan. Jangan nyalah-nyalahin Tuhan terus. Ente mau makan emang minta disuapin sama presiden? Ya enggak lah. Kan cari makan sendiri. Kalau memang pingin kaya jangan pingin enaknya seenaknya, gampang mudah ngepet gitu kan. Enggak, kerja dong. Ingin berubah nasib. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan Anda sehingga Anda mau merubahnya. Anda mau jadi selamat, tidak mau tersesat. Anda udah tahu ada orang yang disesatkan. Kenapa? Karena mereka memilih jalan kesesatan. Ya Anda berubah, hijrah, selamat gitu loh. Sederhana sekali. Nah, Allah akan memusnahkan orang-orang beriman, diganti lagi. Itulah periode kehidupan manusia. Periode kehidupan manusia seperti itu. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan orang, karena udah ada orang berdosa kan gitu. Setelah itu diganti lagi umatnya. Dan orang-orang berdosa itu disuruh bertobat. Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Nah, ini pembuktian nih. Kalau udah nggak ada orang berdosa, kami umat mukmin semua, udah selesai peradaban manusia. Peradaban manusia selesai. Gitu loh. Kalau sudah tidak ada orang beriman, maka tinggal ada orang kafir. Contoh, kehidupan yang berakhir nanti, Nabi Isa alaihissalam, itu semua nanti peristiwanya, orang-orang yang waktu itu berdosa, ya kan, itu nanti dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diganti orang beriman juga nanti habis. Setelah itu, kebalik. Pertama, orang-orang beriman, ya kan? Orang-orang beriman itu nanti semua diwafatkan oleh Allah ketika Nabi Isa datang kedua kalinya. Setelah itu, sisalah orang kafir. Baru kiamat. Jadi memang itu periode siklus kehidupan manusia. Antara ada orang yang beriman dengan orang yang berdosa. Seperti itu poinnya. Bang, pertanyaan saya tadi di Matius 7, nomor 23. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Di 23, ternyata ayatnya siapa yang diusir? Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Ternyata tadi Bang Oki setuju. Itu pelakunya Kristen. Di sini dipahami bahwa menjadi seorang Kristen tidak ada jaminan masuk surga atau tidak ada jaminan selamat. Terima kasih Anda sudah mengkonfirmasi. Apalagi katanya orang Kristen mengatakan kalau sudah masuk neraka ya masuk neraka.
Nggak ada pencucian orang itu dicuci dulu, di laundry dulu. Ajaran Islam, ketika ada umat Islam yang berdosa, lalu Allah siksa dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya, sering menjadi olok-olokan untuk Kristen. Padahal justru itu keuntungan untuk Islam. Logis. Akan dicuci sesuai dengan kadar kekotorannya. Kalau saya punya kain, punya sarung, setetes aja kena kotor, saya cuci cuma setetes. Tapi kalau seluruh sarung kotor, dilelepin semua itu selamanya. Nah, itu juga ketika logisnya ya. Orang akan masuk surga, ada iman. Makanya Nabi kami, ini ajaran sayangnya Allah. Di dalam dijelaskan akan dikeluarkan dari sisa neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sarah atau biji sawi dari iman. Itu dalam Islam. Punya iman. Nah, sehingga dia selamat. Kalau dia menjadi mukmin yang berdosa, maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Habis itu tetap abadinya di surga. Tapi di Kristen nggak ada konsep pencucian dosa katanya. Jadi sudah, berarti langsung masuk neraka aja. Dan di Matius 7:23 ternyata yang diusir di situ adalah orang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Semua pelakunya adalah Kristen. Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, berarti kalian akan diusir oleh Yesus. Kalau pengajarnya saja diusir, pendetanya diusir, berarti kepalanya sudah terusir, ekornya juga ikut masuk. Tidak ada jaminan keselamatan menuhankan Yesus. Untuk orang-orang Kristen, Anda sudah dijamin akan masuk neraka berdasarkan pernyataan Yesus, karena di situ pelakunya adalah Kristen. Oke, waktu saya habis. Oke. Ini nggak usah pakai pertanyaan baru, sengaja saya tidak tambah pertanyaan, Bang Oki. Kenapa? Karena sudah banyak poin pertanyaan yang kita bahas, kita lanjutkan aja penekanannya. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya, saya mau tanggapi dulu. Tadi ada narasi Pak Ustadz Alif ya, yang membuat saya itu sebenarnya agak ini sedikit gitu kan. Oki mengeluh dengan Allah. Yang itu yang pertama, dan yang kedua nyalahin Tuhan. Saya nggak pernah nyalahin Tuhan dan saya tidak pernah mengeluh dengan iman saya yang sekarang. Karena apa Pak Ustadz? Jaminan keselamatan di dalam iman Kristen jelas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya percaya apa yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kenapa saya sekarang bahagia dengan iman saya? Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kita bukakan datanya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, inilah kebenaran Kristen. Kenapa saya percaya dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Apakah ada di kitab-kitab lain yang memberikan jaminan hidup yang kekal? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya teman-temannya. Nah, terkait dengan Matius 7 ayat yang ke-23. Betul, saya iyakan tadi. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Apakah semua orang Kristen hidup benar? Tidak. Karena di dalam iman Kristen, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Apakah semua orang Kristen hidup benar? Tidak. Apakah setiap orang yang membawakan nama Tuhan Yesus hidup benar? Tidak. Makanya jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Banyak orang yang berkata, banyak orang yang menggunakan nama Tuhan, tapi untuk apa? Untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan hidupnya pribadi. Makanya perikopnya berbicara tentang hal pengajaran sesat. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, Matius 7 ayat 23, bahkan kalau kita baca di ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya tidak mau bandingkan dengan iman-iman lain. Saya akan bandingkan di iman saya sendiri.
Karena apa? Banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus tapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ya, itu saya sudah tanggapi apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz tadi bilang ya, ada jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz. Dari tadi saya tidak mendapatkan jaminan yang poinnya, jaminan keselamatan itu seperti apa? Saya mau bertobat. Ketika saya tidak berbuat dosa, saya juga dimusnahkan. Saya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Jadi seperti apa saya ingin mendapatkan keselamatan itu? Sedangkan ketika saya tidak berbuat dosa itu niscaya saya akan dimusnahkan. Itu tertulis letter lex di dalam iman Pak Ustadz. Makanya dari tadi saya menunggu sebenarnya karena ini akan ada korelasinya. Sudah 2 menit apa 3 menit tentang takdir tadi. Tentang takdir itu ada nggak sih takdir di dalam iman Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz bilang saya ini disesatkan karena itu pilihan saya sendiri, saya coba bukakan masalah takdir karena Pak Ustadz Alif tidak mau membahasnya. Saya akan coba bukakan di dalam Sahih Bukhari 3157. Bukhari 3157. Bentar ya, teman-teman. Bentar, masih ada waktu ya. Kita bukakan datanya. Oke, Sahih Bukhari 3157. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah Adam yang dosa-dosa telah mengeluarkan kamu dari surga." Nabi Adam membalas, "Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dalam kurung ajarannya dan dengan kalimat dalam kurung firman-Nya, lalu menyalahkan aku atas urusan yang ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Bahkan sebelum diciptakan kita sudah ditakdirkan untuk berdosa. Sahih Bukhari 3157. Seperti apa jaminan keselamatan itu? Silakan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Masih tetap semangat ya. Baik ikhwan bila semuanya. Kembali lagi, masalah takdir itu kan ketetapan dari Tuhan. Berarti Tuhan yang menentukan, kan gitu. Tuhan itu, ya memang takdir itu ada. Takdir itu bagian dari perkara iman. Jadi ada yang ditetapkan, ya kan? Ada takdir juga yang bisa diikhtiarkan. Contoh begini, Bang. Bahkan dalam sebuah narasi, Sayyidina Umar radhiyallahu an, salah satu sahabat, ikhtiar juga bagian dari takdir. Contoh ketika terjadi wabah, aku sedang berada di takdir ini dan menuju ke takdir yang lain. Itu takdir ketentuan Tuhan, gitu loh. Jadi kita di sini, ini takdir Tuhan. Ketika Anda menjadi seorang beriman, Tuhan juga tetapkan Anda menjadi seorang beriman. Kembali lagi Tuhan memberikan hak untuk Anda memilih. Karena Allah mengabarkan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kamu mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang kafir silahkan. Gitu loh. Saya tidak akan memperumit konsep seperti itu. Kembali lagi kepada prinsipnya tentang keselamatan di dalam Islam. Keselamatan ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Tadi juga sudah saya sampaikan. Ini kembali kepada poin tentang keselamatan. Di mana orang yang melakukan beriman dan beramal soleh, melakukan segala perintah Tuhan, orang itu akan masuk surga. Itu jelas di dalam Islam, ya, jelas. Amal soleh itu salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita beramal soleh. Oke, ibarat rahmat itu kasih sayang Tuhan atau bentuk bukti kasih sayang Tuhan. Contoh, ketika kita punya anak, kalau anak kita mau mendapatkan kasih sayang kita, maka kita punya aturan ketika anak itu mengikuti aturan kita, yaitu berbuat baik, maka kita menyayangi dia. Karena kita menyayanginya, maka kita tempatkan anak kita di tempat yang terbaik, kan gitu. Ini logika maksudnya. Begitu juga tadi yang saya sampaikan. Namun prinsip utama di dalam Islam adalah, seperti yang Nabi kami sampaikan, akan dikeluarkan dari siksaan neraka bagi orang yang ada di dalam hatinya sekecil apapun dari iman. Artinya apa? Sejahat-jahatnya orang mukmin
ada peluang selamat. Itu hebatnya dalam Islam, karena keselamatan. Tapi dia mengalami siksaan. Dan siksaan tidak bisa disepelekan gitu loh. Sesuai dengan kadarnya, disiksa ribuan tahun, itu kita nggak tahu. Sesuai dengan kadarnya, itu ketentuan Tuhan nanti. Oke, di Islam ada jaminan keselamatan. Tapi juga tadi Bang Oki mengatakan tidak munafik di dalam kekristenan, ya kan? Matius 7:23 itu memang ternyata menjadi seorang Kristen tidak dijamin selamat, sementara menjadi seorang Muslim dijamin ada keselamatan. Oke? Nah, permasalahannya adalah ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian." Nah, ini bahayanya di sini Bang Oki. Anda berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Yesus sendiri bilang, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Bentar Bang. Kalau Yesus katakan tidak mengenal kalian, berarti ketika kalian bermukjizat, bernubuat, ngusir setan, nyembuhin orang, itu yang bantu siapa? Yesus sendiri katakan, "Aku tidak mengenal kalian." Tapi saya kasih kisi-kisi Bang. Memang Yesus sudah mengabarkan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Nah ini, kalau Yesus yang asli mengatakan bahwa aku tidak mengenal kalian, yang kalian pakai nama aku ngusir setan, kalian dibantu oleh siapa? Berarti ada Yesus yang palsu yang membantu. Kan Yesus katakan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5. Di situ dikatakan apa? Waspadalah terhadap penyesat. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Banyak dia katakan, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang mengaku sebagai Mesias, nabi palsu, dia menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, ciri-ciri nabi palsu, pengikut Mesias palsu, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus katakan tidak mengenal kalian, maka di situ yang membantu adalah Mesias palsu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya, semakin menarik. Silakan